Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 5C dengan saya Retno Sari NIM 89 dan rekan saya Septina Putri NIM 98. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi kelas 9 KD 3.4 dengan topik listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar listrik statis. Next. Listrik statis merupakan listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik statis merupakan listrik yang muncul hanya sementara karena adanya perpindahan muatan listrik atau elektron bebas. Nah, listrik statis tidak dipengaruhi gerakan atau aliran listrik. Next. Nah, di sini ada muatan listrik. Muatan listrik merupakan muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol He sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Nah, terjadinya muatan listrik disebabkan oleh perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lain. Elektron-elektron berada di luar inti atom dan bergerak mengitari inti atom. Elektron terletak di tepi atom, sedangkan untuk proton dan neutronnya berada di dalam pusat atom. Nah, seperti yang tertera pada gambar berikut ini, bahwasanya atom netral jika jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton atau tidak terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Kemudian untuk atom bermuatan positif, jika atom melepas elektron sehingga jumlah elektronnya menjadi lebih sedikit daripada jumlah proton. Atom yang bermuatan positif ini disebut sebagai ion positif atau kation. Nah, selanjutnya yaitu atom bermuatan negatif jika atom tersebut menangkap elektron sehingga jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada jumlah proton. Atom yang bermuatan negatif ini disebut sebagai ion negatif atau anion. Next. Nah, di sini ada cara untuk memperoleh muatan listrik. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memberikan muatan listrik pada benda netral, yaitu dengan cara penggosokan, konduksi, dan induksi listrik. Yang pertama di sini ada penggosokan. Sebuah benda dapat memiliki muatan listrik dengan cara penggosokan. Misalnya, penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol atau rambut akan menjadi bermuatan negatif. Nah, elektron berpindah dari kain wol atau rambut ke penggaris sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif atau menangkap elektron. Nah, contoh lainnya adalah dari kain wol atau rambut ke penggaris sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif atau menangkap elektron. Contoh lainnya, kaca digosokkan pada kain sutra, kaca menjadi bermuatan positif karena melepaskan elektron ke kain sutra, sehingga kaca kekurangan elektron dan kelebihan proton. Untuk contoh lainnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Next. Cara yang kedua yaitu konduksi. Benda bermuatan listrik juga dapat diperoleh dengan cara mendekatkan ke benda yang bermuatan listrik. Suatu konduktor yang tidak bermuatan akan memiliki muatan listrik jika didekatkan ke konduktor lain yang memiliki muatan. Nah, muatan listrik dapat dihasilkan jika kedua benda mengalami kontak langsung, sehingga sejumlah elektron itu dapat mengalir dari suatu benda ke benda lainnya. Next. Cara yang ketiga yaitu induksi listrik. Nah, induksi listrik sendiri itu merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral karena didekatkan dengan benda bermuatan listrik. Nah, untuk industri listrik digunakan untuk membuat benda netral menjadi bermuatan listrik. Induksi listrik dapat terjadi karena benda yang bermuatan listrik mempengaruhi muatan yang tidak sejenis pada benda netral, sehingga terjadi pemisahan muatan kedua benda tersebut. Nah, membuat benda bermuatan listrik dengan cara induksi itu tidak memerlukan kontak dengan benda yang diinduksinya.
Next. Nah, di sini sifat muatan listrik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya atom bermuatan positif itu jika jumlah elektron kurang dari jumlah proton, lalu atom bermuatan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, atom bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih dari jumlah proton. Nah, di sini ada interaksi dua benda bermuatan listrik. Muatan yang sejenis akan mengalami tolak-menolak. Contohnya yang bermuatan sama-sama bermuatan positif atau sama-sama bermuatan negatif seperti yang ada pada gambar. Lalu ada muatan yang tidak sejenis itu akan mengalami tarik-menarik, yaitu muatan positif dengan negatif. Next. Nah, selain interaksi arus listrik yang menunjukkan hubungan tarik-menarik dan tolak-menolak, muatan listrik juga dapat mengalami sebuah aliran. Aliran pada muatan listrik positif berbeda dengan muatan listrik yang negatif. Nah, di sini aliran muatan listrik positif itu muatan mengalir dari titik berpotensial yang lebih tinggi ke titik berpotensial yang lebih rendah. Sedangkan untuk aliran muatan listrik negatif, muatan mengalir dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi. Next. Nah, di sini ada elektroskop. Elektroskop sendiri merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi apakah sebuah benda bermuatan listrik atau tidak, dan mendeteksi jenis muatan listrik benda. Dalam keadaan netral, daun elektroskop menguncup. Ketika bagian kepala elektroskop disentuh benda bermuatan positif, sejumlah muatan positif pada kepala ditolak dan bergerak menuju ke dua daun elektroskop. Akibatnya, kedua daun elektroskop bermuatan positif atau sejenis, sehingga daun elektroskop membuka karena saling tolak-menolak. Dalam keadaan bermuatan positif ini, elektroskop dapat dipergunakan untuk mendeteksi jenis muatan sebuah benda. Nah, di sini disediakan gambar bagian-bagian elektroskop beserta dengan prosesnya. Next. Selanjutnya yaitu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb dikemukakan oleh seorang fisikawan Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785 yang berbunyi, besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Next. Nah, di sini untuk rumus gaya Coulomb sendiri yaitu F sama dengan K kali Hi1 Hi2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya Coulomb, Hi1 Hi2 merupakan muatan partikel, R adalah jarak pisah, dan K konstanta dengan besar 9 kali 10 pangkat 9. Nah, besar gaya Coulomb sendiri itu tergantung pada besar masing-masing muatan Hi1 dan Hi2 dan juga kuadrat jarak antara dua muatan R kuadrat. Next. Selanjutnya yaitu kuat medan listrik. Kuat medan listrik merupakan besaran yang menyatakan gaya Coulomb per satuan muatan di suatu titik. Medan listrik dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber, maka medan listrik yang dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya, sehingga kuat medan listrik pada suatu titik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik dengan muatannya. Sedangkan semakin besar muatan sumber, maka semakin besar pula medan listriknya. Next.
Nah, ini merupakan rumus kuat medan magnet, yaitu E sama dengan F per H, di mana E merupakan kuat medan listrik, F gaya kolom, dan H muatan listrik. Next. Untuk potensial listrik itu merupakan usaha yang diperlakukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Rumusnya yaitu V sama dengan W per H. Dengan V adalah potensial listrik, W energi potensial listrik, dan H muatan listrik. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan untuk Tia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kelistrikan pada sel saraf. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengatur seluruh aktivitas tubuh, dan tubuh manusia dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan khususnya pada sel saraf yang disebabkan karena adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Sel saraf menghantarkan impuls karena adanya pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tentunya tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan di sini contohnya seperti saat kita dicubit, tubuh akan merasakan sakit karena tubuh kita menerima rangsangan berupa cubitan. Dan rangsangan yang cukup kuat tersebut dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Pada saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif dari ion Na+ melingkupi bagian luar membran sel, sehingga membran sel bagian luar bermuatan positif dan membran sel bagian dalam bermuatan negatif karena kandungan ion Cl-. Selain pada manusia, hewan juga dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan yang disebabkan adanya impuls. Namun, ada beberapa hewan yang mampu menghasilkan listrik bertegangan tinggi yang dapat digunakan untuk mencari mangsa, melawan predator, dan navigasi. Contohnya yang pertama yaitu ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah dilengkapi dengan organ khusus yang disusun dari ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Arus listrik yang dihasilkan oleh ikan belalai gajah mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Contoh yang kedua yaitu ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada kedua sisi di kepalanya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik dengan tegangan 220 volt. Contoh yang ketiga yaitu hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa yang ada di bawah pasir, untuk menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Contoh hewan penghasil listrik selanjutnya yaitu ada echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Contoh selanjutnya yaitu belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan listrik tanpa lelah selama 1 jam penuh. Besarnya energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Dan contoh yang terakhir yaitu lele listrik. Lele listrik memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Selanjutnya, penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama yaitu pengendap elektrostatis pada cerobong asap.
Pengendap elektrostatis pada cerobong asap berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar partikel yang keluar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Kemudian, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut hingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Selanjutnya ada pada saat pengecatan mobil, butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Penggunaan listrik statis dalam teknologi yang terakhir yaitu pada mesin fotokopi. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan konsep listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas yang notabene bermuatan positif. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya, Retno, silakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.